Dengerin. Kenapa mau ngambil keperawatan dan kenapa nggak mau jadi TNI jadi? Ya kalau TNI udah pupus. Enggak ada yang udah sakit kayak gini udah nggak ini. Udah nggak ada harapan lagi. Ya udah pengen ngikutin cita-cita orang tua aja. Jadi keperawatan. Berakal. Keren banget. Lagi ada pengerjaan apa nih? Di chat nih, kayak di chat. Oh ya benar, di chat. Terus dikasih tangga di sini. Ntar rumah kita jadi ada tangganya deh. Nggak dong, aduh aneh aja sih gua. Coba lewat dikit. Ini apa? Oh belum. Gua kira tuh suara abang gua tadi, ternyata bukan ya. Pantes kok abang gua ada di rumah tapi nggak naik ke atas ke kamar. Ternyata bukan. Ini udah jam 8.24 dan datanglah di mana hari yang sempat gua bilang ke lu semua di episode keberapa tahu gua lupa. Dimana kalau gua ada satu hari yang kegiatannya full banget, itu besoknya bisa nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kan kemarin gua padat banget tuh ya, capek juga sampai malam, masih lanjut nongkrong juga kan abis job. Nongkrongnya sebagai inilah apa, perayaan lah, asik perayaan setelah seharian kerja gitu. Terus sekarangnya nih di hari Kamis ini, hari Kamis ini ya gue nggak banyak ngapa-ngapain gitu. Jadi sekarang itu gue pengen ngedit konten kantor. Abis itu gue pengen ngedit konten freelance. Yang kemarin ada ibu-ibu baru jalan dari Singapura, ada yang videonya belum gue kelarin, tapi gue udah bilang sama ibunya, Bu, saya agak telat yang ngerjainnya gitu. Dan video paduan suara dimana besok itu harus tayang, besok malam lah, hari Jumat malam. Nah gue Jumat sorenya itu ada job lagi sampai hari Sabtu gitu loh. Gue nggak pengen menghukum diri gue dalam artian gila gue lelet banget hari ini nggak ngapa-ngapain, gue cuma tidur. Tapi gue mencoba buat mau ajarkan juga kalau iya deh nggak apa-apa lah gue hari ini berleha-leha, lagi pula nggak ada kegiatan lain kan selain WFH. Jadi ya udah gue pakai buat istirahat, makanya gue baru bisa ngevlog lagi jam segini gitu. Sekarang kita langsung coba aja ngelis apa aja sih yang pengen gue kerjain nih malam ini. Gue juga nggak jemput Maestro Indonesia karena udah bilang capek banget mau ngerjain hal yang lain gitu. Tapi balasannya sangat singkat ya. Sekarang gue mau ngelis dulu gue mau ngapain aja malam ini. Oke, gue udah ngelis edit kantor. Kenapa gue edit 2 kali? Karena di hari Jumat biasanya gue nge-review langsung 2 konten sekaligus buat hari Sabtunya. Lagi-lagi biar gue nggak ngeganggu orang kantor di hari Sabtu gitu. Gue juga nggak pengen keganggu kan hari Sabtu. Edit Bu Yayu konten D1 transisi, dan ada editan lagi cuman gue nggak tahu konten apa. Nah ini yang lumayan lama nih, edit Manusia Kuat nih, mudah-mudahan cepet sih ya. Revisi kredit title, dan ini butuh mood karena gue harus kerjaan di situ di komputer. Butuh effort yang agak niat sih, karena gue harus duduk di sana ketimbang di kasur ya. Ya ini alasan gue aja sih. Habis itu bikin konten pribadi, gue tulis aja dulu supaya ya kalau gue emang udah kelarin tepat waktu dan cepat, gue masih ada satu kegiatan lagi yang opsional yang bisa gue kerjain ataupun enggak gitu. Oh sama satu lagi, gue pengen rinciin job desk, job
buat Rama dan Ari, temen gue yang kemarin ikut syuting. Oke, seperti yang pernah gue bilang di konten gue, kita nih bakal bisa lebih produktif kalau kita sadar waktu yang kita punya tuh sedikit gitu. Kayak misalnya malam ini jam 8.32 sekarang, yang waktu yang gue punya itu paling sampai jam 12 malam doang. Ya mungkin syukur-syukur 11 malam udah kelar. Jadi kan sedikit ya, sekitar 4 jam kurang ya gue harus ngerjain ini semua. Jadi mau gak mau biasanya produktifnya lebih meningkat gitu ketimbang ya kayak tadi hari Kamis ini gue bangun pagi, terus gue sadar gue gak ada kegiatan apa-apa lagi di hari ini. Ya akhirnya gue males-malesan gitu. Gue merasa punya banyak waktu luang yang bisa gue pakai. Akhirnya gak gue pakai jadi apa-apa, karena gue tidak menciptakan pikiran bahwa gue ini harus ngerjain sesuatu dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi gue nggak bikin kayak gitu, gue nggak bikin kesibukan sendiri kayak di hari-hari sebelumnya. Jadi bener-bener kosong aja. Ya udah, gue jadi tidak produktif sama sekali. Tapi sekali lagi gue mau ajarkan diri gue nggak pengen toksik juga sama diri gue. Ya udah, ini karena gue istirahat aja, kemarin capek banget gitu ya. Oke, gue kerjain satu persatu. Dimulai dari edit kantor dulu, baru yang lain-lainnya. Oke, kita lihat nanti kayak gimana. Dengerin. Kenapa mau ngambil keperawatan dan kenapa nggak mau jadi TNI? Jadi Ya kalau TNI udah pupus. Enggak ada yang udah sakit kayak gini, udah gak ini. Udah gak ada harapan lagi. Ya udah, pengen ngikutin cita-cita orang tua aja, jadi keperawatan. Gue masih ngedit video Manusia Kuat, dimana paduan suara Gita Selaras Indonesia itu ya bekerja sama lah sama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Yang tadi lo denger itu adalah suara dari salah satu anak pasien Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Kanker Anak Indonesia, yang videonya bakal gue masukin ke video klipnya si paduan suara Gita Selaras Indonesia. Sengaja gak gue tampilin mukanya, ya gak enak aja gitu ya, gak dapet izin. Cuman ini gue posisinya lagi nge-review video-video mana yang mau gue masukin ke video klip. Videonya gue dapat juga dari orang YKI-nya, dari Yayasan Kankernya. Dikirimin video banyak dan gue lihat satu-satu isi videonya kayak gimana. Salah satunya video dari kakak ini nggak tahu namanya siapa ya, tapi kayaknya mungkin SD atau SMP nih, SMP kayaknya. Punya kondisi yang gue nggak tahu ya gimana rasanya ya, dan alhamdulillah dan jangan sampai juga ngerasain punya penyakit seperti atau bukan penyakit lah, punya ujian seperti adik-adik kita ini atau teman-teman kita ini. Gue nggak tahu rasanya gimana, tapi dilihat dari footage-nya ini dan apa yang tadi dia bicarain masalah pas ditanya cita-citanya apa, tentara tapi udah enggak, terus sekarang jadinya mau perawat gitu. Terus ditanya lagi kenapa enggak jadi tentara, kenapa akhirnya memilih buat perawat. Dan seperti tadi lu denger, udah pupus cita-citanya, udah nggak ada harapan lagi karena punya kondisi kayak gini. Jadi ikutin cita-cita yang orang tua minta aja gitu. Pas gue denger udah nggak ada harapan lagi tuh kayak, mungkin kalau kita pikir orang-orang biasa kayak kita ya, yang nggak punya ujian seperti teman-teman ini, pas SMP, SMA punya cita-cita dan kita bilang nggak ada harapan lagi gue buat kesana, itu kayaknya hal yang mustahil ya, hal yang kayak nggak mungkin. Lu nggak ada harapan, lu masih muda, lu masih banyak tenaga. Cuman beda kondisinya kalau teman-teman kita yang punya ujian seperti ini ngomong kayak gitu, kesannya kayak sedih gitu loh.
Kita pengen bilang lu masih muda, tapi ya gimana, mereka ngerti kondisi mereka sendiri dan jatuhnya udah pasrah dengan kondisi yang mereka punya gitu, yaitu punya kanker di umur segitu, umur masih kecil. Gimana nggak nggak sedih gue dengernya ya. Teman-teman kita yang kayak gini aja untuk ngomong udah nggak punya kesempatan lagi, udah nggak punya harapan lagi, di umur yang masih muda dia masih bisa ngomong dengan wajah yang tersenyum, dengan ya mau gimana lagi, masa mau nangis kan. Mereka cuma bisa pengen happy aja gitu, walaupun sebenarnya mereka pengen banget dan mereka sebenarnya bisa, tapi mereka sadar enggak nih, kondisi gue, penyakit gue nih nggak bisa nih gue kayak gitu. Nah tapi di satu sisi di luaran sana banyak banget anak-anak muda yang yang cita-cita aja nggak tahu mau jadi apa tuh, nggak tahu gitu, nggak nemu, nggak mau explore, boro-boro mau ngikutin orang tuanya, cita-cita aja nggak tahu itu mau jadi apa juga kagak tahu, explore juga nggak, cuman main, tapi nggak berusaha buat mencari gue tuh sukanya apa ya, gue pengen jadi apa ntar pas gede ya. Ya walaupun sekedar random, presiden kali ya, atau DPR nih misalnya gitu, atau tentara kali ya. Justru banyak yang gue nggak tahu mau jadi apa ya, padahal masih muda gitu, masih SMP SMA, ditanya cita-cita bingung. Padahal di umur segitu tuh, kalau bisa gue bilang umur dimana lu tuh bisa nyablak ngomong apapun tentang cita-cita lo gitu. Misalnya lu bilang mau pergi ke NASA, ya dia masih bisa aja gitu. Lu masih SMP, lu masih SMA, ngomong nggak salah cita-cita lu setinggi langit pun, apapun itu juga masih masuk akal gitu. Kayak gue pengen jadi Steve Jobs, gue pengen jadi Bill Gates misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Walaupun jalannya ternyata nggak kayak gitu, tapi nggak apa-apa untuk kita ngomong ke depannya. Gue pengen punya duit triliunan, ya nggak masalah gitu. Ngomong kayak gitu aja nggak bisa gitu, ngomong kayak gitu aja nggak berani. Kalau mau dibandingin ya kalah gitu sama teman-teman pasien penyakit kanker yang umurnya masih muda-muda gitu, yang dia tahu dia pengen jadi apa, tapi dia sadar sama kondisinya yang nggak memungkinkan gitu. Daya juangnya ya bisa dibilang mungkin terhenti karena ujian spesial yang mereka punya gitu, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka nggak punya cita-cita gitu. Ya, bahkan mungkin di seumuran gue ini masih ada aja orang yang nggak tahu cita-citanya apa gitu, nggak tahu pengen jadi apa, atau nggak kepikiran malah pengen jadi apa. Ya dan nggak masalah juga sih, asal daya juangnya masih ada, asal otaknya, tenaganya masih dipakai buat ngejar hal sesuatu yang mungkin mereka juga belum tahu itu apa, tapi seenggaknya lebih baik berjalan dengan lambat daripada nggak sama sekali gitu. Gue pengen lanjut ngedit aja jadi iba gitu, kayak kesian, ras perasaannya tuh kesian aja gitu ya bawaannya. Ya sampai segitu dulu vlog berakal di bulan apa nih ya? Bulan tanggal berapa nih ya? Sekarang udah masuk Jumat sih, tanggal 14 Februari. Tapi ini videonya untuk hari Kamis, penutupan hari Kamis tanggal 13 Februari. Dah. Semoga ya memotivasi juga buat teman-teman semua ya. Oke. Subscribe channel gue, like, dislike juga gak apa-apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.